Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan, santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang insya Allah pada kesempatan ini bab baru, yaitu bab imalah. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa imalah merupakan salah satu bagian dari tajwid yang artinya memiringkan bacaan. Imalah memiringkan bacaan, nyondongkeun gitu, ngadengdekeun bacaan. Insya Allah pada kesempatan ini 4 bait. Tapi sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amil. Amil. Langsung ke tengah. Amil. Amil. Kedah ngaimalahkeun anjeun. Kedah ngaimalahkeun anjeun. Al alifa. Al alifa. Kana alif. Kana alif. Al mubdala. Al mubdala. Anu dijantenkeun gegentos itu alif. Anu dijantenkeun gegentos itu alif. Min yain. Min yain. Tina ya. Tina ya. Fi tarafin. Fi tarafin. Anu tetep ditungtung. Anu tetep ditungtung. Kada. Eta tetep sapertoskeun itu alif. Eta tetep sapertoskeun itu alif. Al waqi'u. Al waqi'u. Ari alif anu tumiba. Ari alif anu tumiba. Al ya'u. Al ya'u. Ari iyana. Ari iyana. Khalafa. Khalafa. Eta parantos ngagentosan itu ya. Eta parantos ngagentosan itu ya. Minhu. Minhu. Tina itu al-waqi. Tina itu al-waqi. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf adik-adik sekalian, Bapak ini sebenarnya masalah ilmu tajwid itu kurang kompeten, masih kompeten moderator.
karena saya benar-benar belum pernah belajar ilmu tajwid. Ini akan menjelaskan ilmu tajwid setelah waqaf dilanjutkan dengan apa ini imalah. Jadi imalah, waqaf, nisbat ada hubungannya karena sama-sama menjelaskan huruf akhir. Jadi waqaf menjelaskan akhir kalimat, nisbat menjelaskan akhir kalimat, yang terakhir imalah menjelaskan akhir kalimat. Yang disebut imalah secara lugot adalah menurut bahasa Sunda condong atau dengdek, atau menurut bahasa Indonesia itu miring, memiringkan bacaan. Apa? Memiringkan bacaan. Jadi memiring jadi miring, dengdek, condong itu sama imalah artinya. Lalu imalah juga dibagi-bagi. Ada imalah patah atau alif yang dipiringkan kepada iya. Ada patah yang dipiringkan kepada kasroh. Di dalam bait yang pertama, Amil, kamu harus membuat imalah. Imalah itu bagaimana rumusnya? Al alif al mubdala min ya'i pitorob. Alif menggantikan kepada ya di ujung kalimat. Jadi kalimat di ujung yang asalnya iya digantikan kepada alif. Contohnya Roma, sok digantikan kepada alif, lalu membacanya dicondongkan atau dimiringkan. Roma, Rome, Marma, Marme. Jadi patah dicondongkan kepada iya atau alif dicondongkan kepada iya, atau kasroh atau patah dicondongkan, dimiringkan kepada kasroh, patah kepada kasroh, alif atau patah kepada iya. Roma, Rome, Marma, Marme. Atau sebaliknya, kadal waqi'u minul yakholab, atau tadi mah iya digantikan kepada alif, sekarang mah alif digantikan kepada iya. Jadi imalah itu ujungnya yang asalnya iya digantikan kepada alif, membacanya dipiringkan atau dicondongkan, atau sebaliknya iya alif digantikan kepada iya. Contohnya hubla, huble, Roma, Rome, Marma, Marme, hubla, huble. Kesimpulannya, imalah itu di dalam bait ini ada dua maksud. Pertama, apabila ia digantikan kepada alif, contohnya Roma. Yang kedua sebaliknya, alif digantikan kepada ia, contohnya hubla. Sok jang ya. Kesimpulan dari bait yang pertama, perlu diketahui dulu bahwa di dalam imalah itu ada dua tempat utamanya. Yang utama yang diimalahkan itu, yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif. Jadi yang diimalahkan itu cuma dua dari awal sampai akhir juga. Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif. Cuman untuk fathah, penyebab atau penarik imalahnya itu adalah kasroh. Sedangkan alif, penarik atau penyebab imalahnya itu adalah ya. Yang dibahas untuk pertama, sebagaimana di dalam bait, yaitu alif. Tempat alif diimalahkan. Yang pertama, ketika alif ada di akhir dan menjadi pengganti dari ya. Alif di ujung menjadi pengganti dari ya, maka di situ letaknya diimalahkan. Contoh tadi, Roma ada alif. Alif tersebut di ujung, kemudian alif tersebut pengganti dari ya, maka bisa diimalahkan Roma jadi Rome.
marma jadi marme, itu embak jadi gitu, dan lain sebagainya. Waduha. Wadduha jadi wadduhe, dan lain sebagainya. Yang kedua, alif bisa diimalahkan itu ketika alif tersebut berubah bentuk jadi iya, tapi nanti ada tambahnya itu. Ketika alif jadi iya, alif suka menjadi iya di dalam sebagian tempat, tapi nanti duna mazidin au syududin nanti. Alif menjadi iyanya itu bukan karena ada sesuatu yang menambah atau bukan karena lugot syad nanti. Nah, itu juga sama tempat imalah alif, yaitu alif yang apa tadi? Alif yang berubah bentuk menjadi iya, tapi bukan karena penambah atau bukan karena lugot syad. Contohnya mulha. Jadi mulha bisa diimalahkan jadi mulhe. Gitu. Jadi ada dua tempat di sini. Hubla aja hubla. Hubla jadi huble. Gitu. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Duna mazidin. Barina henteu aya harap anu ditambahan. Au syududin. Atanapi teu aya pirang-pirang syad. Walima sareng eta tepikeun alif. Tali nyanding hi kana ma naon haut ta'nisi ha ta'nis ma ari hukum al-ha'u ari ha ta'nis adima eta henteu aya itu ha. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi imalah itu ada dua sementara. Yang pertama alif pengganti iya atau iya digantikan kepada alif atau alif digantikan kepada iya. Yang pertama alif pengganti iya, yang kedua iya pengganti alif. Di dalam bait ini ada syarat, alifnya atau iyanya pertama duna majidin, bukan sebab alif yang jaidah. Yang kedua atau beberapa lugot sad, seperti di dalam idopat atau di dalam iya nisbat ini contohnya, atau tasgir. Itu setengah bait itu syaratnya. Syarat alif pengganti daripada iya atau alif digantikan kepada iya itu pertama duna majidin, yang kedua osududin. Ini masalah yang ketiga. Wali matalihatanis malha adima, aturan di dalam imalah yang memakai tak tanis seperti imalah yang memakai imalah yang wali matalihi, aturan dan hukum di dalam imalah
yang memakai tak tanis malha adima seperti aturan yang tidak memakai tak tanis. Contohnya tadi marma sok. Marme. Marmatun. Memakai apa ujungnya? Tak tanis. Jadi marmatun. Patatun. Jadi mengimalahkan kalimah yang memakai tak tanis seperti seperti imalah yang tidak memakai tak tanis. Marmatun. Marmet. Patatun. Patet. Ini imalah yang tidak memakai, imalah yang memakai tanis seperti imalah yang memakai tak tanis atau hak tanis seperti imalah yang tidak memakai hak tanis. Contohnya marmatun sok. Marmet. Atau marmetun. Patatun. Sok jang. Yo. Simpulkan. Ya, jadi kesimpulannya imalah yang memakai tak tanis penggunaannya seperti imalah yang tidak memakai tak tanis. Sok yang daripada setengah bait yang syarat itu. Kesimpulan dari bait yang kedua nyambung dari bait yang tadi. Tadi tempat yang kedua alif diimalahkan, yaitu ketika alif tersebut suka menjadi iya. Tapi alif jadi iyanya itu duna mazidin au syududin. Alif jadi iyanya itu bukan karena ada faktor penambah huruf lain, atau juga bukan karena faktor lugot sad. Seperti di dalam tasgir kofa, misalnya kofa, di situ alifnya bisa jadi iya karena ada penambah iya tasgir. Jadi kufayun. Nah, jadi iyanya di situ, alif di situ karena ada penambah, atau karena lugot syad seperti kofa kemudian diidofatkan kepada iya mutakalim jadi kofayya. Nah, alif di situ kan jadi iya. Nah, jadi iyanya itu di situ karena lugot syad. Lugot syad, lugot Bani Hudel untuk di situ. Nah, bukan karena itu, tapi murni seperti tadi. Jadi alif berubah bentuk menjadi iya, bukan karena faktor-faktor ada penambah atau bukan karena faktor lugot syad. Contohnya tadi mulha jadi mulhe gitu. Tempat yang ketiga alif diimalahkan itu yaitu lima talihi hatanis malha adima. Jadi alif yang sudah memenuhi kriteria untuk diimalahkan, nah kemudian ditambahkan hak ta'nis, maka tetap di situ tetap diimalahkan. Jadi hak ta'nis di situ tidak berpengaruh merubah status alifnya yang bisa imalah itu. Tetap walaupun ada hak ta'nis, alif tersebut tetap diimalahkan. Contohnya tadi marma, kan tadi diimalahkan jadi marme. Walaupun sudah memakai tak tanis jadi marmatun, tetap di situ bisa diimalahkan jadi marmetun. Fatatun jadi fatetun dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakada sareng emut eta tetep sapertoskeun ieu alif dina pada imalah
Badalu ainil fi'li ari alif anu ngagentosan kana ain fi'il. Iyaul upami balik itu fi'il ila filtu kana wazan filtu kama dihof ari contona eta tetap sapertoskeun fi'il madi lapad hof. Wadin sarang sapertos fi'il madi lafad din. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kada badalul aini, dan kalimat yang bisa diimalah, alif yang bisa diimalah itu apa? Badalu ainil fi'li, alif pengganti daripada ain fi'il. Alif pengganti ain fi'il itu di dalam bina ajwab, baik ajwab wau atau ajwab ya wajan fa'ila. Contoh ya, iyaul apa dikembalikan itu fi'il ila filtu kepada wajan filtu. Wan kul minal wai pa, bagaimana itu kaidah ada. Jadi bina majul ini ya, ila filtu teh bi'a maklum. Jadi dalam fi'il bina maklum baik ajwab wau atau ajwab iya yang dikembalikan kepada wajan filtu. Jadi ada wajan piltu, ada wajan pultu. Kalau dikembalikan ke wajan piltu, alif di dalam ajwab wawu atau ajwab iya yang memakai domir mutaharik marfu bisa diimalahkan. Contohnya ba'a sok. Asalnya apa? Baya'a. Hopa asalnya howapa apa? Tah. Iyaul ila filtu apabila dikembalikan kepada wajan filtu. Kama di hop seperti pil madinah hop. Hopa apa pil madinah? Hop apa pil madinah? Hop pil apa? Pil amar. Apa pil madinah? Hopa apa? Wadin dan fi'il madinya din apa? Din apa fi'il madinya? Dana apa? Dana. Hopa kepada filtu. Hopa hiptu apa? Hopa hiptu. Dana. Dana. Dintu. Dintu. Coba dikias. Hip hip hopa hopu hopat hopata hipna hipta hiptuma hiptum hipti hiptuma hiptuna hiptu hipna dana danu danat danata dinna dinta dintuma dintum dinti dintuma dintuna dintu dina. Tak itu yang dimaksud itu di dalam fi'il madi yang pertama ba'a cok. Jadi b hopa cuma hepa ba'a be'a dana dena
Jadi tadi wajat piltu itu adalah setiap fi'il madi wajan fa'ila baik ajwab wawu atau ajwab dia yang kembali kepada wajan piltu. Jadi ada yang kembali kepada wajan piltu yang asalnya daripada, kalau hopa dari howipa, kalau ba'a dari baya'a, kalau dana dari dayana. Itu kalau wajan piltu itu kalau dikembalikan kepada wajan piltu. Ada wajan piltu, ada wajan pultu. Kalau pultu mah tidak bisa. Seperti ayeuna kola apa? Kola. Tidak bisa kilna, tidak bisa diimalahkan. Kola. Sok imalahkan. Tidak bisa, sebab itu mah wajan apa? Pultu apa? Pultu. Yang bisa mah wajan piltu. Artinya sulawab kedua. Ba'a ya bi'u. Sok ba'a ya bi'u. Ba'a ya bi'u. Hopa ya hopu. Hopa ya hopu. Hal yang tidak bisa itu ajwab wau wajan pultu kupultu. Kola yakulu. Kola yakulu. Itu tidak bisa diimalahkan. Jadi yang bisa diimalah itu wajan piltu. Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ba'a. Ba'a. Be'a. Be'a. Dana. Dana. Dena. Dena. Hopa. Hopa. Hepa. Hepa. Susah. Jadi kesimpulannya kalimat yang bisa diimalah itu adalah ajwab wawu atau ajab iya yang kembali kepada wajan piltu. Contohnya seperti hop dan din. Hop yang asalnya hopa, kalau din asalnya dana. Hopa sok. Hopa. Hepa. Hepa. Dana. Dana. Dena. Dena. Yang tidak bisa mah kultu. Karena wajan pultu itu mah tidak bisa diimalahkan. Berarti ajwab wawu bab kola yakulu atau wajan piltu tidak bisa diimalahkan. Sok jang, ayo. Kesimpulan dari bait yang ketiga, masih tempat alif imalah. Selanjutnya alif diimalahkan yaitu ketika alif menjadi pengganti dari ain fi'il. Alif yang menjadi pengganti dari ain fi'il. Dan fi'il tersebut ketika isnad kepada domir mutaharik marfu maka mengikuti wazan filtu. Wazan filtu. Fa fi'il, ain fi'ilnya dibuang, kemudian lam fi'il, kemudian domir mutaharik marfu filtu. Gitu. Kali lagi, tempat yang selanjutnya yaitu ketika alif menjadi pengganti dari ain fi'il yang fi'ilnya ketika isnad kepada domir mutaharik marfu mengikuti wazan filtu, maka di situ letaknya alif yang diimalahkan. Contoh tadi ba'a. Nah, ba'a. Di situ ada alif pengganti ain fi'il, pengganti ya. Kemudian ba'a tersebut ketika isnad dengan domir mutaharik marfu maka mengikuti wazan filtu, jadi bi'tu bi'na. Maka ba'a tersebut memenuhi kriteria untuk diimalahkan sehingga dibaca be'a. Dana juga sama, dana, hofa gitu. Semuanya alif di situ pengganti dari ain fi'il dan semuanya fi'ilnya itu ketika isnad kepada domir mutaharik marfu mengikuti wazan filtu, khiftu, dintu dan lain sebagainya, sehingga khofa jadi dana jadi dena.
Tuh, laho jadi itu contohnya dan lain sebagainya. Dari bait ini mafhumnya, kalau alif tersebut pengganti dari ain fi'il dan ketika isnad kepada domir mutaharik marfu tidak mengikuti wazan fi'il tu, malah mengikuti wazan ful tu, nah, itu tidak boleh diimalahkan. Contoh seperti lapad qala, alifnya di situ pengganti dari wawu, kemudian ketika isnad kepada domir mutaharik marfu jadi ful tu, jadi qul tu. Nah, maka untuk lapad qala tersebut tidak boleh diimalahkan. Qala tidak boleh dibaca qela, tidak boleh karena tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadaka eta tetap sapertoskeun itu madkur palil ya'i ari alif anu nyanding kana ya wal faslu bari ari dipisah biharfin ku sahuruf au ma'aha atanapi sarta ha utufiro eta dihampura itu alfaslu kajaibaha adir ari contona eta tetep sapertos lapad jaibaha adir hartosna adir kedah muterkeun anjeun jaibaha kana lengan bajuna itu istri nyalira. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah yang kelima. Masalah pertama alif yang asalnya iya. Masalah yang kedua iya yang digantikan, alif yang digantikan kepada iya. Masalah yang ketiga adalah alif yang pengganti ain fi'il. Masalah keempat ini ya. Masalah keempat adalah kadaka kalimat yang bisa diimalah, alif yang bisa diimalah itu alif yang bagaimana? Talil ya, alif yang bersanding dengan ya. Maksudnya apabila ada alif sebelumnya ada iya itu bisa diimalah. Membacanya nanti bagaimana yang restu. Contohnya sayalun sok. Sayalun. Sebelum alif ada apa? Iya. Sayalun, bayanun. Apabila alif sebelumnya ada iya, itu bisa diimalahkan. Sayalun. Jadi bagaimana bacaan yang restu? Sayalun. Sayalun. Jadi bagaimana?
Sayelun. Sayelun. Sayalun. Sayelun. Masalah yang keempat, apabila ada alif sebelumnya ada iya, itu bisa diimalahkan. Contohnya sayalun sok. Sayelun. Bayanun. Bayenun. Sudah. Terus antara alif dengan iya itu ada yang bersanding, jadi antel antara alif dengan iyanya. Masalah yang kelima, wal paslu ugtu piro biharpin, apabila alif terpisah dengan satu huruf boleh dijadikan imalah. Contohnya saebanun sok. Antara alif dengan iya terpisah gak? Dengan huruf apa? B. Saebanun. Jadi bagaimana bacanya say? Saebenun. 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 Antara alif dengan iya boleh terpisah dengan satu huruf. Saebanun. Ada alif ila enggak? Sebelum alif ada apa? Ada iya, ada apa? Antara iya dengan alif terpisah dengan apa? Satu huruf ba. Ao maha, atau terpisah antara alif dengan iya dengan satu huruf dan ha berarti terpisah dengan dua huruf. Contohnya jaebaha. Bagaimana membacanya Jang Restu? Jaebahe. Jaebahe. Jaebaha. Antara alif dengan iya terpisah dengan dua huruf. Satu B, kedua H. Boleh dijadikan imalah. Jaebaha. Jaebahe. Kesimpulannya dari bait ini, kalimat yang bisa diimalah, alif yang bisa diimalah itu ada 3 permasalahan. Yang pertama, apabila alif bersanding dengan iya, tidak terpisah. Alif sebelumnya ada iya. Contohnya sayalun. Yang kedua, apabila alifnya terpisah dengan satu huruf. Contohnya saebanun. Yang ketiga, alif dengan iya terpisah dengan dua huruf. Huruf yang keduanya ha. Contohnya jaebaha sok. Jaebahe. Sok Jang, simpulkan. Kesimpulan dari bait yang keempat masih tentang alif. Alif bisa diimalahkan, yaitu ketika alif tersebut terletak setelah iya, langsung antara iya dan alif itu tidak terpisah apa-apa. Alif terletak setelah ya, maka di situ bisa diimalahkan. Contoh tadi sayalun, jadi sayalun. Bayanun, jadi bayanun. Nah, itu. Yang kedua, alif terletak setelah ya, tapi terpisah antara alif dan ya tersebut oleh satu huruf. Contohnya tadi saebanun. Tuh, antara alif dan ya itu terpisah oleh ba, satu huruf. Jadi saebenun. Yasarun jadi yasarun jadi yaserun. Yang ketiga, alif terletak setelah ya, tapi antara alif dan ya itu terpisah oleh dua huruf.
Yang dua huruf itu salah satunya adalah ha, maka boleh juga alif di situ diimalahkan. Contohnya jaibaha, antara alif dan iya itu terpisah oleh ba dan ha. Yang salah satunya ha, maka boleh alif di situ diimalahkan. Jaibaha jadi jaibahe. Kalau yang dua huruf itu salah satunya bukan ha, maka tidak boleh alif tersebut diimalahkan. Contohnya bainana gitu. Bainana, alif dan ya terpisah oleh dua nun, salah satunya bukan ha, maka tidak boleh dibaca bainane, tidak boleh diimalahkan. Cukup. Alhamdulillah, untuk pembahasan 4 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, ditambah-tambah barokah umur, barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.